Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Angin malam berembus selembut di sudut kota Pekalongan. Lampu jalan menerangi trotoar yang lenggang. Sementara suara jangkrik bersaut-sautan dari kejauhan. Malam itu, Amar dan juga keempat sahabatnya, Dani, Budi, dan juga Jaka. Randy duduk bersantai di pos ronda kecil yang terletak di perempatan gang sempit. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir yang bulan depan akan diwisuda. Di atas meja kayu tua, beberapa bungkus kopi saset dan juga camilan ringan berserakan. Sebuah televisi tabung berukuran 21 inch diletakkan di atas meja kecil itu, di sudut pos ronda. Mereka sedang menunggu siaran langsung pertandingan sepak bola yang akan dimulai dalam beberapa menit. Wah, kayaknya seru nih pertandingannya. Soalnya kan yang main tim favorit gua nih, ujar Jaka sambil menyandarkan punggungnya ke dinding pos ronda. Harusnya menang sih. Lagian kan formasi mereka juga lagi bagus-bagusnya akhir-akhir ini, sahut Dani sambil membuka bungkus keripik singkong. Amar hanya tersenyum tipis. Ia menikmati suasana malam itu. Sebuah momen kebersamaan yang mungkin akan sulit terulang setelah mereka semua lulus dan menjalani kehidupan masing-masing. Di dalam hatinya Amar bertanya-tanya, apakah setelah wisuda mereka masih bisa berkumpul seperti ini? Budi pun yang menyesap kopinya dan menatap langit malam. Dia berucap, "Gak terasa ya, kita udah di ujung perjalanan kuliah. Rasanya kayak baru kemarin saja kita di ospek bareng." Iya Bud, kayaknya kok waktu cepat banget berlalu ya. Padahal kita baru aja kemarin lari-lari di lapangan karena disuruh senior, jawab Randy saat itu. Amar pun menyauti mereka berdua. Ya kalau diinget-inget, dulu ini kita sering banget deh kena marah gara-gara telat kumpul atau lupa bawa atribut. Pokoknya kalau cerita itu dibahas, bikin kita semua ngakak deh. Mereka semua tertawa mengenang masa-masa kuliah yang penuh dengan suka dan juga duka. Obrolan mereka pun berlanjut, membahas pengalaman-pengalaman unik selama menjadi mahasiswa. Ngomong-ngomong, kalian udah kepikiran belum bakal kerja di mana setelah wisuda? Tanya Dani dengan tiba-tiba. Jaka mengangkat bahu. Ya, aku sih belum ada kepastian, tapi rencananya buat daftar kerja di Jakarta. Budi menimpali saat itu. Kalau aku sih Mar, masih mikir-mikir. Pengennya kerja di kota ini aja, dekat sama keluarga. Lagian ibuku juga kan sudah tua. Randy lalu menghela nafas. Iya, bener kamu Bud. Aku juga kayaknya pengen tetap di Pekalongan. Tapi kalau ada peluang lebih baik di luar kota, ya mungkin aku bakal coba sih. Amar terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku juga belum tahu pasti. Aku malah kepikiran buat lanjut kuliah lagi, tapi masih ragu. Obrolan mereka mendadak terhenti ketika ada suara teriakan anak-anak yang bermain petasan terdengar dari kejauhan. Salah satu dari mereka tertawa mengingat masa kecil yang dulu juga sering melakukan hal serupa. Udah mulai nih pertandingannya, seru Dani sambil menunjuk ke arah televisi. Mereka pun yang tadinya fokus berbicara, beralih fokus ke layar kaca, menyaksikan para pemain masuk ke lapangan. Pertandingan yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya telah dimulai. Namun di tengah keseruan itu, Amar juga masih belum bisa mengusir pikirannya tentang masa depannya. Hingga di malam itu pun singkatnya di bawah langit yang bertabur bintang,
Mereka menikmati kebersamaan yang mungkin tidak akan selalu bisa mereka ulangi. Singkat cerita, hari-hari menjelang wisuda terasa begitu cepat berlalu. Seakan baru kemarin mereka berkumpul di pos ronda menonton pertandingan bola. Kini mereka sudah memasuki minggu terakhir sebagai mahasiswa. Setiap orang sibuk dengan berbagai persiapan. Mulai dari pengambilan toga, gladi bersih, hingga urusan keluarga yang akan datang ke acara tersebut. Namun di tengah kesibukan itu, Amar dan juga keempat sahabatnya menyempatkan diri untuk berkumpul kembali di tempat yang sama. Pos ronda kecil di sudut gang yang sudah menjadi saksi kebersamaan mereka selama ini. Malam itu suasana masih hangat seperti biasa. Amar datang lebih dulu, disusul oleh Dani, Budi, Jaka, dan terakhir Randy, yang datang sambil membawa sekantong plastik berisi gorengan dan juga minuman dingin. Aduh, sorry telat ya. Tadi mampir ke warung dulu soalnya, ujar Randy sambil meletakkan kantong plastik di meja kayu. Wah, pas banget nih Ren. Gue belum makan dari tadi, kata Jaka sambil mengambil satu tahu isi dan juga langsung menggigitnya. Setelah semua duduk dengan nyaman, Dani membuka pembicaraan. Bray, gimana nih? Kita tinggal seminggu lagi loh sebelum wisuda. Kalian semua kan pasti bakal sibuk setelah itu, ya kan? Iya sih, aku juga emang langsung ada rencana wawancara kerja seminggu setelah wisuda. Jaka pun menimpali. Iya Bud, aku juga udah mulai cari-cari tempat buat ngekos di Jakarta. Amar pun tersenyum tipis selalu berkata, nah justru itu, sebelum kita semua sibuk dengan urusan masing-masing, gimana kalau kita liburan dulu? Kayaknya seru deh kalau kita pergi bareng-bareng sebelum akhirnya sibuk sendiri-sendiri. Ide itu pun langsung disambut antusias oleh yang lain. Sementara Randy yang baru saja meneguk minumannya, dia pun langsung berseru. Wah, kalau itu sih gue setuju banget Mar. Kapan lagi ya kan kita bisa liburan bareng gini? Lagian, kapan ya terakhir kita jalan-jalan rame-rame? Dani pun mengaku setuju. Iya tuh betul. Terakhir kita liburan bareng itu kan waktu semester 3 ke Jogja. Itu pun cuma sehari doang. Yaudah, kita bikin aja nih rencana liburannya. Tapi emangnya kita mau kemana? Tanya Jaka dengan tersenyum. Amar yang dari tadi sudah memikirkan beberapa tempat, dia pun langsung menyampaikan idenya. Aku kepikiran kita pergi ke 3 tempat sekaligus deh. Pertama, kita ke pantai buat santai-santai dan juga menikmati sunset. Setelah itu, kita naik gunung. Ya, gak perlu yang tinggi sih. Intinya, biar kita cukup buat menikmati udara segar dan camping semalam. Dan terakhir, kita uji nyali dengan petualangan di dalam hutan selama 1 hari penuh. Gimana? Setuju gak? Mereka semua pun saling pandang sebelum akhirnya Budi berseru. Wah, gokil sih ini. Itu baru liburan sebelum kerja. Gua sih setuju aja tuh. Gas lah. Malam itu pun mereka pun mulai membahas persiapan. Dani membuka ponselnya untuk mencari referensi pantai yang bagus di sekitar Pekalongan. Hingga setelah beberapa pilihan dipertimbangkan, mereka pun akhirnya memilih Pantai Pasir Kencana sebagai destinasi pertama. Pantai itu cukup dekat, punya pemandangan yang indah, dan bisa menjadi tempat yang pas untuk bersantai sebelum perjalanan ke gunung. Nanti, setelah dari pantai, kita langsung naik ke gunung ya. Aku usul kita ke Gunung Prau aja. Soalnya jalurnya gak terlalu sulit dan pemandangannya juga keren banget lah pokoknya, lanjut Amar saat itu. Jaka pun mengangguk setuju. Oke lah, gua setuju aja sih. Gunung Prau tuh kan spot wisatanya juara banget. Apalagi di dia kan dingin, sedap lah. Lah terus Mar, gimana dengan hutannya? Tanya Randy. Amar pun tersenyum kecil sebelum menjawab. Ada satu tempat yang cocok buat itu. Namanya Hutan Soko Bunga. Di sana ada jalur trekking yang menantang. Dan kalau kita mau bisa sekalian,
explore ke sana. Nanti kayaknya di sana ada gua kecil yang ada di dalamnya. Mereka semua pun tampak bersemangat, membayangkan petualangan yang akan mereka jalani bersama. Budi yang biasanya lebih suka liburan santai, ia pun ikut terbawa suasana. Oke lah, kayaknya seru juga tuh. Tapi kita juga harus bawa peralatan yang cukup, biar aman. Mereka pun saat itu mulai membahas persiapan yang dibutuhkan. Jaga mencatat daftar perlengkapan mulai dari tenda, sleeping bag, peralatan masak portable hingga senter dan juga pisau lipat untuk keperluan di hutan. Randy yang memang hobi memasak menawarkan diri untuk mengurus logistik makanan. Danny pun lalu bertanya, emangnya kita berangkat kapan, Bray? Kita kan wisuda hari Sabtu. Mungkin kita bisa berangkat hari Senin pagi, biar nanti ada waktu buat istirahat dulu setelah acara. Oke lah. Mereka semua pun setuju. Malam itu pun rencana besar mereka untuk liburan terakhir sebagai mahasiswa akhirnya telah disepakati. Amar menatap ke sekelilingnya menyadari betapa berharganya momen ini. Mungkin setelah ini mereka semua akan menjalani kehidupan yang berbeda. Namun setidaknya mereka masih punya waktu untuk menciptakan kenangan terakhir sebelum benar-benar terjun ke dunia orang dewasa. Setelah semua rencana telah dibahas, malam itu pun mereka pulang dengan semangat baru. Rencana liburan yang sudah matang membuat mereka semakin antusias menghadapi hari-hari terakhir sebagai mahasiswa. Setelah daftar perlengkapan selesai dibuat, mereka hanya tinggal membeli beberapa kebutuhan tambahan seperti bahan makanan, peralatan camping dan juga beberapa barang kecil yang lainnya. Hari-hari menjelang wisuda terasa begitu cepat berlalu. Amar dan juga teman-temannya sibuk dengan berbagai persiapan. Mereka harus mengurus toga, mengambil undangan untuk keluarga, dan juga mengikuti gladi bersih di aula kampus. Semua mahasiswa tampak sibuk dan juga bersemangat. Momen yang sudah mereka tunggu selama bertahun-tahun, akhirnya kini telah benar-benar tiba. Pada hari Jumat sore sehari sebelum wisuda, Amar duduk di kamar kosnya sambil menatap toga dan juga selempang bertuliskan namanya yang telah tergantung rapi. Rasanya masih sulit dipercaya bahwa perjalanan kuliah yang panjang dan juga penuh perjuangan kini telah mencapai garis akhir. Ia mengingat bagaimana dulu ia dan teman-temannya melewati masa-masa sulit. Begadang mengerjakan skripsi, mengejar dosen pembimbing hingga momen-momen stres saat menunggu revisi. Semua itu kini tinggal kenangan. Malamnya mereka berlima pun kembali berkumpul di pos ronda. Bukan untuk merencanakan perjalanan, tetapi sekedar melepas ketegangan sebelum besok berdiri di bangku wisuda. Gila ya, akhirnya kita beneran wisuda, ujar Dani dengan nada tidak percaya. Iya, rasanya kayak mimpi yang penuh perjuangan. Bayangin aja, lo ingat gak gue hampir mau DO dari kampus? Ya gara-gara stres lah, apalah. Ya udahlah, besok kan bakal jadi hari yang kita kenang seumur hidup. Kita juga bakal berdiri dengan bangga, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang tua kita, jawab Amar menatap mereka satu persatu. Amar memang seperti pemimpin di gerombolan mereka. Hingga saat itu mereka semua pun terdiam sesaat. Meresapi kata-kata Amar, memang wisuda bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang keluarga yang sudah mendukung selama ini, memberikan uangnya, memberikan jerih payah, keringat dan lainnya, agar bisa membiayai biaya kuliah semua. Keesokan harinya pun telah tiba. Sejak pagi suasana di kampus begitu meriah. Para mahasiswa mengenakan toga hitam dengan selempang kebanggaan masing-masing. Aula utama telah dipenuhi oleh ratusan mahasiswa dan juga keluarga mereka. Orang tua datang dari berbagai daerah membawa bunga, hadiah dan juga senyum bangga di wajah mereka. Amar berjalan menuju aula bersama keempat sahabatnya. Mereka semua tampak gagah dengan toga yang membalut tubuh mereka. Dani terlihat sibuk mengabadikan momen dengan ponselnya, sedangkan Jaka berjalan dengan percaya diri, menikmati setiap detik dari hari istimewa itu. Saat acara dimulai, rektor kampus pun naik ke podium dan memberikan pidato singkat tentang perjuangan mereka semua selama ini.
Satu persatu nama mahasiswa dipanggil untuk maju ke panggung menerima ijazah. Ketika giliran Amar tiba, ia pun berjalan dengan menatap ke depan, menyalami para dosen lalu menerima map berisi gelar yang telah ia perjuangkan selama ini. Ia melirik ke arah bangku penonton di mana orang tuanya duduk dengan senyum haru. Ibunya menghapus air mata kebahagiaan, sementara ayahnya memberikan anggukan bangga. Itu adalah momen yang takkan pernah ia lupakan. Hingga singkatnya setelah acara selesai, aula pun kini dipenuhi oleh suara tawa, tepuk tangan, dan tangis bahagia. Para mahasiswa sibuk berfoto bersama keluarga dan juga teman-teman mereka. Amar dan keempat sahabatnya juga tidak melewatkan kesempatan ini. Mereka berfoto bersama mengenakan toga dan selempang mereka dengan bangga. Di tengah suasana perayaan itu, Dani pun menepuk bahu Amar. Bro, kita udah lulus bro. Tinggal satu hal lagi sebelum kita benar-benar masuk ke dunia kerja. Iya, liburan kita. Mereka semua pun saling berpandangan dan tertawa. Wisuda memang menjadi akhir dari perjalanan kuliah mereka, tetapi bukan akhir kebersamaan mereka. Masih ada satu petualangan terakhir yang mereka nanti, sebelum mereka benar-benar berpisah, menuju jalan hidup masing-masing. Hari wisuda telah usai, meninggalkan kenangan manis yang tak akan pernah mereka lupakan. Senyum bangga di wajah orang tua, tepuk tangan meriah di aula, dan jabat tangan hangat dari para dosen menjadi bagian dari momen yang akan terus terpatri dalam ingatan mereka. Namun bagi Amar dan bagi keempat sahabatnya, perjalanan belum berakhir. Mereka masih memiliki satu rencana besar yang telah mereka sepakati sejak seminggu yang lalu. Liburan terakhir sebelum masing-masing sibuk dengan urusan karir. Hari Minggu, mereka habiskan dengan beristirahat, membantu keluarga merapikan perlengkapan wisuda, dan juga tentu saja mempersiapkan semua kebutuhan untuk perjalanan. Amar mengecek kembali daftar barang yang sudah mereka susun sebelumnya, mulai dari pakaian, perlengkapan camping, hingga kebutuhan logistik seperti makanan dan juga minuman. Semuanya sudah hampir siap. Saat matahari mulai naik di hari pagi di Seninnya, satu persatu dari mereka berpamitan kepada keluarga masing-masing. Di rumah Amar, ibunya tampak sibuk di dapur ketika ia keluar kamar dengan ransel besar di punggungnya. Ayahnya sedang duduk di teras pun membaca koran, menatapnya dengan alis sedikit terangkat. "Kamu bawa barang sebanyak itu, Mar?" tanya ayahnya sambil menurunkan koran dari wajahnya. "Iya pak, soalnya kan ini mau perjalanan cukup lama. Jadi ya nanti sebelum sibuk semuanya di kota pak." "Ya udah, kamu hati-hati ya." Ibunya keluar dari dapur sambil membawa sekantong plastik berisi makanan ringan. Ini buat di jalan. Ibu udah masak beberapa cemilan, biar kalian gak kelaparan atau pingin makan-makan." "Ya udah, makasih ya bu. Tenang saja, Amar cuma pergi 4 hari kok, gak bakal lama." "Iya, kamu jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, langsung kasih kabar." Setelah berpamitan dan mencium tangan kedua orang tuanya, Amar pun segera melangkah keluar. Ia merasa bersemangat namun juga sedikit melankolis. Ia mungkin akan menjadi perjalanan terakhir yang bisa mereka lakukan dengan bebas. Di sisi lain, Dani juga tengah berpamitan dengan ibunya yang tampak sedikit khawatir. "Bu, Dani pamit dulu ya bu. Mau pergi selama 4 hari. Soalnya kawan-kawan dan teman-teman lainnya mau liburan bu. Mau habis wisuda sebelum nanti Dani kerja." "Ya sudah, kamu hati-hati ya nak. Kalau ada apa-apa nanti telepon ibu." "Iya bu." Satu persatu mereka tiba di sana dengan membawa tas besar berisi perlengkapan masing-masing. Budi datang sambil membawa tas juga, membuat teman-temannya pun tertawa saat itu. Bud, lo bawa tas apa tuh? Kok diseret kayak koper? Lo mau liburan ke pantai apa pindah rumah, Bud?" tanya Jaka sambil tertawa. Udahlah. Yang penting kan kita semua siap. Kita mulai perjalanan pertama kita ke pantai. Oke? Semua udah pada siap kan? Oke.
Mereka semua pun mengangguk serempak. Amar lalu mengecek kendaraan yang akan mereka gunakan. Mereka telah menyewa sebuah mobil minivan yang cukup luas untuk menampung mereka berlima beserta barang bawaan mereka. Setelah memastikan semua barang sudah dimuat, mereka pun naik ke dalam mobil dan bersiap memulai perjalanan. Randy mengambil posisi sebagai pengemudi, sementara Amar, dia duduk di sampingnya Jaka, Dani, dan Budi, duduk di kursi belakang, dengan semangat yang terlihat jelas di wajah mereka masing-masing. Mobil pun melaju melewati jalanan kota Pekalongan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Matahari bersinar cerah pertanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang indah untuk memulai petualangan mereka. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, singkatnya saat itu mereka pun akhirnya tiba di pantai Pasir Kencana. Hamparan pasir putih membentang luas di hadapan mereka, dengan deburan ombak yang terdengar menenangkan. Beberapa wisatawan sudah tampak menikmati suasana pantai. Ada yang berenang, ada juga yang duduk di tepi santai. Ada juga yang sibuk berfoto-foto di spot-spot menarik. Begitu turun dari mobil, Jaka langsung menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Ini dia nih, udara laut yang udah lama banget gua kangenin." Dani pun melepas sandalnya dan langsung berlari ke arah pasir. "Woi Bray, ayo kita mainan, nikmatin pantainya." Mereka semua segera meletakkan barang-barang mereka di bawah sebuah pohon rindang yang cukup jauh dari keramaian, lalu mulai menikmati suasana pantai dengan cara mereka masing-masing. Budi memilih untuk duduk santai di atas tikar sambil menikmati camilan yang dibawa Amar dari rumah. "Gila, nikmat banget nih. Duduk santai sambil makan di pinggir pantai. Wah, syahdu." Sementara itu Amar dan Randy, dia pun berjalan ke tepi air membiarkan ombak kecil menyentuh kaki mereka. Setelah lelah bermain, mereka pun duduk kembali di bawah pohon sambil menikmati air kelapa segar yang mereka beli dari salah satu warung di sekitar pantai. Matahari mulai condong ke barat memberikan cahaya keemasan yang indah di langit. Indah banget ya. Oh ya, nanti di malam hari, setelah dari pantai kita langsung lanjut ke Gunung Perahu ya. Hingga singkatnya saat itu hari pun yang mulai gelap dan mereka pun bersiap untuk meninggalkan pantai, melanjutkan perjalanan mereka ke destinasi berikutnya, yaitu Gunung Perahu. Petualangan mereka baru saja dimulai. Malam mulai menyelimuti perjalanan mereka saat mobil melaju meninggalkan pantai. Udara yang tadinya dipenuhi aroma laut kini perlahan berganti menjadi sejuk dengan bau khas tanah dan juga pepohonan. Jalanan mulai menanjak menandakan bahwa mereka semakin mendekati kawasan pegunungan. Perjalanan menuju base camp Gunung Perahu membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Namun di dalam mobil suasana tetap ramai dengan canda tawa mereka. Jaka yang duduk di kursi belakang pun mulai memainkan playlist favorit mereka dari ponselnya. Lagu-lagu yang sering menemani mereka saat mengerjakan tugas kuliah kembali mengalun, membawa kenangan yang membuat mereka semakin sadar betapa berharganya momen ini. Kapan lagi ya kan kita bisa road trip bareng begini? Iya sih. Nanti kalau kita udah kerja, kita harus jaga komunikasi ya. Jangan sampai hilang kontak. Randy pun yang menyetir menimpali. Momen ini baru aja dimulai. Pantai tadi kan baru pemanasan. Sekarang kita bakal uji stamina naik gunung. Nanti kita di sana tektok saja ya. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan juga melelahkan, mereka akhirnya sampai di base camp Gunung Perahu. Udara dingin langsung menyambut begitu mereka keluar dari mobil. Suasana di sekitar base camp masih cukup ramai. Beberapa pendaki terlihat sibuk mempersiapkan perlengkapan mereka. Ada yang duduk menghangatkan diri dengan secangkir kopi. Ada pula yang baru turun dengan wajah lelah namun puas. Udara di sini segar banget ya, ujar Amar sambil menghirup dalam-dalam. Jaka merapatkan jaketnya. Tapi dingin juga ya. Kayaknya suhu di sini udah di bawah 15 derajat deh. Ya iyalah. Kita kan ada di Dieng, ya jadi dingin. Namanya juga negeri di atas awan.
Mereka kemudian berjalan ke salah satu warung kecil di sekitar base camp untuk beristirahat sebentar sebelum mulai mendaki. Randy memesan kopi panas, sementara yang lain memilih mie instan untuk mengisi tenaga. "Jadi, kita naiknya nanti malam ya?" tanya Dani setelah menyeruput kopinya. Amar pun mengangguk. "Iya Dan, nanti kita take saja. Kalau kita naik sekitar jam 11 malam, kira-kira ya kita bisa sampai puncak sebelum sunrise lah. Jadi kita bisa melihat matahari terbit, terus langsung turun lagi." Budi pun tampak berpikir sejenak. Emangnya nggak terlalu capek kalau naik dan turun dalam satu malam? Ya pasti capek toh Bud. Tapi ini kan bakal jadi pengalaman seru. Lagian Gunung Prau itu kan kalau buat TikTok juga cocok kok. Kita nanti bakal campingnya pas masuk hutan aja, pas kita petualangan. Jadi stamina kita harus dijaga biar pas di hutan kita gak terlalu kelelahan. Lagian kan logistik makanan kita juga segini, jadi kita cukup-cukupin lah. Setelah makan dan juga istirahat cukup, mereka mulai mempersiapkan perlengkapan pendakian. Karena hanya tektok tanpa menginap, mereka membawa barang seminimal mungkin, seperti senter kepala, air minum, beberapa snack dan jaket tebal menjadi perlengkapan wajib yang mereka siapkan. Malam semakin larut ketika mereka akhirnya bersiap untuk mendaki. Langit bertabur bintang, menciptakan pemandangan yang sangat luar biasa. Beberapa kelompok pendaki lain juga mulai bersiap, membuat suasana semakin terasa bersemangat. Mereka berjalan beriringan dengan Amar dan Randy di depan, sementara yang lain mengikuti di belakang. Jalur pendakian cukup menantang dengan tanjakan yang cukup curam di beberapa titik. Namun semangat mereka pun tidak surut. Mereka bercanda di sepanjang jalan membuat perjalanan terasa lebih ringan. "Wah, gila sih ini. Ini pertama kalinya gue naik gunung malam-malam," kata Jaka sambil mengatur nafasnya. "Gimana Jak? Seru kan? Lebih dingin, tapi juga lebih tenang." Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di titik tertinggi Gunung Prau. Angin dingin langsung menyambur mereka. Namun pemandangan yang mereka lihat benar-benar sepadan dengan usaha yang mereka lakukan. Di depan mereka hamparan lautan awan terbentang luas, seolah mereka sedang berdiri di atas dunia. Cahaya pertama matahari mulai muncul di ufuk timur, memberikan warna jingga keemasan yang perlahan menyebar ke seluruh langit. "Ini sih luar biasa," bisik Dani, matanya berbinar melihat pemandangan yang ada di depannya. Budi pun mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. "Gila, gue gak nyangka ya, kita beneran bisa sampai di sini bareng-bareng." Mereka pun duduk di atas tanah berbatu menikmati sunrise dengan diam. Tak ada yang ingin bicara terlalu banyak, karena mereka tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menggambarkan keindahan yang mereka saksikan saat ini. Setelah puas menikmati matahari terbit, mereka pun bersiap untuk turun kembali. Perjalanan turun pun terasa lebih ringan dibandingkan saat naik, meskipun tetap harus berhati-hati agar tidak terpleset. Hingga singkatnya saat mereka sampai kembali di base camp, matahari pun sudah semakin tinggi. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu hutan Sokobunga, tempat petualangan sejati mereka akan dimulai. Setelah perjalanan panjang mendaki dan turun dari Gunung Prau, mereka akhirnya kembali ke base camp dengan rasa lelah yang sangat luar biasa. Matahari sudah semakin tinggi dan tubuh mereka benar-benar membutuhkan istirahat. "Bro, gue gak bisa langsung jalan lagi ke hutan. Ini kaki udah kayak batu," ujar Jaka sambil meregangkan kakinya. Budi yang duduk di sampingnya pun mengaku setuju. "Sama, gue juga udah gak kuat banget nih kaki, getar-getar semua. Mending kita istirahat dulu di sini. Besok pagi baru jalan lah." Randy yang sejak tadi pun lebih banyak diam karena kelelahan,
Dia pun langsung menimpali. Ya setuju, kita tidur di base camp dulu malam ini, biar besok pagi tenaga kita full buat masuk ke hutan. Amar dan Dani juga setuju dengan usulan itu. Mereka semua sadar bahwa perjalanan ke hutan Sokobunga bukan perjalanan biasa. Tidak ada jalur pendakian seperti di Gunung Prau. Tidak ada pos atau warung kecil di tempat mereka bisa berhenti dan membeli makanan. Itu adalah hutan liar penuh dengan misteri, dan mereka harus dalam kondisi terbaik saat masuk ke sana. Setelah membersihkan diri dan makan di warung sekitar base camp, mereka mencari tempat untuk tidur. Base camp memang tidak memiliki fasilitas penginapan, namun ada beberapa rumah warga yang menyewakan tempat untuk para pendaki yang ingin beristirahat sebelum atau sesudah mendaki. Mereka pun menyewa satu ruangan sederhana dengan alas tidur seadanya. Saat kepala mereka menyentuh bantal, kelelahan pun langsung menyerang. Satu persatu dari mereka mulai terlelap. Malam itu pun suara angin yang bertiup lembut dari pegunungan menemani tidur mereka, memberikan ketenangan sebelum petualangan besar yang menanti keesokan harinya, yaitu berpetualangan satu hari di dalam hutan. Singkat cerita, pada pagi hari, mereka pun bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi di pegunungan terasa sangat segar dan juga dingin. Semangat baru mulai mengalir dalam diri mereka. Setelah sarapan sederhana dan memastikan semua perlengkapan mereka siap, mereka pun bersiap menuju hutan Sokobunga. Perjalanan menuju hutan memakan waktu sekitar 1 jam dari base camp Gunung Prau. Mereka menempuh perjalanan dengan mobil yang sebelumnya mereka sewa, melewati jalan berliku dengan pemandangan pegunungan dan lembah hijau yang memanjakan mata. Di dalam mobil, suasana kembali ramai dengan candaan khas mereka. Ini pertama kalinya loh gue masuk hutan beneran, ujar Dani. Bukan sekedar jalan-jalan di wisata alam biasa. Makanya itu kita harus hati-hati. Hutan itu kan tempatnya alam liar, bukan taman kota yang bisa kita santai-santai suka hati. Budi menambahkan, dan jangan lupa ya, kita harus tetap patuhi aturan-aturan yang udah kita bahas. Jangan ambil apapun dari hutan, jangan buang sampah sembarangan, dan juga jangan buat keributan yang aneh-aneh. Semua mau setuju. Mereka tahu bahwa perjalanan kali ini bukan sekedar liburan biasa. Ini adalah petualangan yang membutuhkan persiapan fisik dan juga mental. Setelah 1 jam perjalanan, singkatnya mereka pun tiba di pintu masuk hutan Sokobunga. Mereka keluar dari mobil, mengatur barang-barang, dan mulai berjalan memasuki hutan. Namun baru beberapa langkah masuk ke dalam jalur setapak, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang mereka. Kalian mau kemana? Suara itu membuat mereka semua refleks berbalik. Di sana berdiri seorang kakek tua dengan pakaian sederhana dan juga tongkat kayu di tangannya. Rambutnya sudah putih seluruhnya, wajahnya penuh dengan kerutan, namun sorot matanya tajam dan penuh dengan kewaspadaan. Mereka semua saling berpandangan sebelum akhirnya Amar menjawab. Kami mau menjelajahi hutan ini, Kek. Cuma 1 hari doang. Nanti kami keluar lagi nanti sore kira-kira. Kakek itu pun mau pelan lalu mendekat dengan langkah perlahan. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut namun tetap penuh makna. Hati-hati di dalam. Hutan ini bukan hanya sekedar pepohonan. Ada hal-hal yang tidak bisa kalian lihat dengan mata. Kamu jangan sembrono. Jangan berbuat seenaknya. Dan selalu hormati tempat ini. Mereka semua terdiam sejenak. Kata-kata kakek itu terasa seperti peringatan yang serius, bukan sekedar nasihat biasa. Jaka pun yang selalu penasaran pun bertanya, maksudnya gimana ya, Kek? Ada sesuatu di dalam hutan ini? Kakek itu pun hanya tersenyum tipis. Kalian akan tahu sendiri nanti jika kalian melanggar aturannya. Tapi ingat, kalau ada sesuatu yang terasa aneh, jangan coba-coba melawan. Ikuti saja alurnya. Ikuti saja arusnya, jangan melawan alam. Kata-kata itu pun semakin membuat mereka bingung. Namun tidak ada yang berani bertanya lebih jauh.
Amar pun akhirnya mengangguk hormat dan berkata, "Terima kasih ya kek, atas nasihatnya. Kami akan berhati-hati." Kakek itu pun mengangguk lalu melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan mereka yang masih berdiri mematung. Setelah beberapa saat, Dani pun akhirnya bersuara, "Gimana nih? Oke nggak? Itu kok kayaknya agak menyeramkan ya dari kakek itu. Maksudnya apaan ya?" "Udah, entahlah. Tapi mungkin dia cuma mengingatkan kita buat jaga sikap di hutan. Kalau gue sih setuju aja. Kita kan gak boleh macam-macam di tempat ini," ucap Budi mengangkat bahu. Amar pun menepuk bahu Jaka yang masih tampak sedikit tegang. "Udahlah Bray, kita jalan aja. Kita tetap berpegang pada rencana kita. Yang penting kan kita gak melakukan hal-hal aneh. Tujuan kita kan ingin menikmati alam ini, menyatu dengan alam ini. Udah yuk, bismillah." Dengan perasaan sedikit waspada, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Pepohonan di sekitar mereka semakin rapat menciptakan suasana yang semakin gelap, meskipun matahari masih cukup tinggi di langit. Suara burung dan serangga mulai terdengar seolah menyambut mereka ke dalam dunia yang berbeda dari sebelumnya. Langkah demi langkah membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan. Mereka berjalan mengikuti jalur setapak yang sudah ada, sambil sekali berhenti untuk mengambil foto atau mengamati sesuatu yang menarik. Namun meskipun mereka berusaha bersikap biasa, kata-kata kakek tua tadi terus terngiang di benak mereka. Namun satu hal yang pasti bagi mereka, perjalanan ini baru saja dimulai dan mereka tidak tahu apa yang akan menanti mereka di dalam hutan yang semakin dalam dan juga misterius ini. Saat mereka semakin dalam memasuki hutan Sokobunga, suasana mulai berubah meskipun masih siang. Itu disebabkan karena rapatnya pohonan dan juga dedaunan yang menutupi langit. Cahaya matahari yang masuk pun tanah basah dan dedaunan tua yang membusuk. Mereka terasa lembab dengan aroma khas tanah basah. Suara burung dan serangga yang tadinya ramai terdengar kini mulai berkurang, menyisakan hanya suara langkah mereka yang bergema di tengah keheningan. Dani berjalan di depan membuka jalur, sambil sekali melihat peta digital yang mereka unduh sebelumnya. Harusnya sih kalau kita terus ke arah timur, nanti kita sampai di area yang katanya masih dihuni beberapa satwa langka, ujarnya. Amar yang berjalan di belakangnya pun mengangguk. Iya, katanya di dalam hutan ini masih ada beberapa spesies hewan langka yang meski jarang terlihat. Siapa tahu kan kita lihat dan kita bisa mengabadikan momen itu. Sementara Jaka yang memang penakut sendiri, yang sejak tadi sudah mulai merasa tidak nyaman dengan suasana di hutan ini, dia pun hanya meneguk air minumnya dan berusaha fokus berjalan. Meskipun ia sebenarnya penasaran dengan flora dan fauna yang ada di dalam hutan ini, tapi suasana yang semakin sunyi dan mencekam membuatnya mulai berpikir dua kali. Randy yang selalu optimis mencoba mencarikan suasana. Kalau kita beruntung, siapa tahu nih kita bisa lihat salah satu hewan langka. Bisa jadi pengalaman yang benar-benar gak bakal kita lupakan. Mereka terus berjalan selama hampir 2 jam, melewati jalur yang terjang dan ditumbuhi akar-akar pohon yang menjulur ke berbagai arah. Beberapa kali mereka harus berhenti sejenak untuk memastikan arah dan menghindari tersesat di dalam hutan yang begitu luas ini. Dan saat jam sudah menunjukkan tepat pukul 12 siang, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah area yang cukup lapang. Tempat itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, dengan beberapa batang pohon tumbang yang bisa mereka gunakan sebagai tempat duduk. Kita istirahat di sini dulu ya, sekalian masak buat makan siang, ujar Amar. Mereka pun mulai mengeluarkan peralatan masak portable yang sudah mereka bawa. Randy dan Dani bertugas menyiapkan bahan makanan, sementara Budi dan Amar mencari beberapa ranting kering untuk menyalakan api. Jaka yang sejak tadi merasa perutnya mulai tidak nyaman. Akhirnya pun berkata kepada mereka semua, gue izin sebentar ya, mau buang air kecil dulu. Dani pun mengangguk tanpa menoleh. Ya, mau diantar apa sendiri? Enggak, sendiri aja gak apa-apa. Yaudah,
Jangan jauh-jauh ya, soalnya hutan ini luas banget. Iya. Jaka berjalan perlahan mencari tempat yang cukup tertutup oleh semak-semak agar bisa buang air kecil dengan nyaman. Semakin ia melangkah, semakin ia merasa suasana di sekitar semakin aneh. Udara terasa lebih dingin dan yang lebih membuatnya heran adalah betapa sunyinya tempat itu. Tidak ada suara burung ataupun hewan lain, seolah-olah seluruh hutan menahan nafas. Dan saat ia akhirnya menemukan tempat yang dirasa cukup nyaman, ia mulai membuka celananya, namun di tengah-tengah dia sedang buang air kecil. Matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Ia membelalakan mata. Di balik pepohonan samar-samar ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Ada deretan rumah-rumah kayu kecil tersembunyi di antara pepohonan lebat. Jaka pun mengerjap memastikan ia tidak berhalusinasi. Rumah-rumah itu terlihat tua dan terbuat dari kayu, dengan atap rumbuya yang tampak sudah lapuk dimakan waktu. Beberapa di antaranya memiliki pagar bambu rendah, dan ada pula yang memiliki tiang kayu yang terlihat seperti bekas tempat mengandung sesuatu. Namun yang membuatnya merinding adalah suasana kampung itu yang kosong, sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada orang yang keluar masuk, tidak ada suara hewan peliharaan, bahkan tidak ada suara angin yang berhembus di sekitar tempat itu. Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. Loh, perasaanku kok gak enak ya? Ia pun segera menyelesaikan urusannya dan melangkah mundur dengan perlahan. Kepalanya terus menoleh ke arah kampung misterius itu, meskipun tidak ada yang tiba-tiba muncul dari sana. Dan saat ia berbalik untuk kembali ke tempat teman-temannya, tiba-tiba terdengar suara seperti ranting yang patah di belakangnya. Jaka pun membungkuk kaget, jantungnya berdegup dengan kencang. Ia tidak berani menoleh, namun ia tahu pasti bahwa suara itu berasal dari daerah kampung misterius tadi. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung bercepat langkahnya. Dia kembali ke teman-temannya dengan nafasnya yang sudah tersenggal-senggal. Jaka yang baru sampai pun, dia langsung berucap kepada teman-temannya, bro, gue lihat sesuatu." "Lihat apa, Jak?" "Gue lihat kampung. Di sana ada rumah-rumah tua di dalam hutan ini." "Kampung? Lo serius?" "Serius. Gue gak mungkin salah lihat loh. Itu beneran ada. Rumah-rumahnya udah tua, tapi sepi banget. Gak ada orang sama sekali." Dani dan Randy saling pandang saat itu. Amar pun hanya berdiri dan mengambil senter dari tasnya. "Oke, tunjukin ke kita. Kita lihat sendiri kampung yang lo maksud." Meskipun pada saat itu siang hari, memang dengan hawa yang cukup petang, karena ditutupi oleh daun-daun, jadi Amar pun mengambil senter agar lebih jelas. "Wah, gila. Gak mau ah. Gue gak mau ke sana." "Ya kan, siapa tahu kalau memang itu kampung beneran. Berarti kan bisa aja ada sejarahnya. Gue penasaran deh. Dan kita harus pastiin kalau kita gak tersesat di daerah yang mungkin punya cerita sendiri." "Tapi kok gue gak yakin ya, Mar. Gue merinding. Suasananya loh, gak enak banget. Ini siang hari aja kayak malam-malam. Hening. Cukup gelap. Ih, takut ah gue." "Udah, santai aja. Tujuan kita kan petualangannya gini. Udah, yang penting kita gak ganggu." Mereka pun saat itu kembali duduk dan melanjutkan makan siang mereka. Namun tidak ada lagi canda tawa seperti sebelumnya. Karena saat itu mereka juga terngiang kata-kata dari kakek tua tadi. Dan kini mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu di dalam hutan ini yang tidak seharusnya mereka ganggu. Setelah perbincangan yang sedikit mencekam tentang kampung misterius itu, mereka akhirnya mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dan melanjutkan makan siang mereka. Rasa lapar yang sejak tadi mereka tahan, kini benar-benar meledak. Dengan lahap mereka menyantap makanan yang sudah mereka siapkan, tanpa ada obrolan berlebihan seperti biasanya. Jaka yang sebelumnya terlihat tegang, akhirnya ikut menikmati makanannya. Meski dalam hatinya masih ada ketakutan, ia berusaha untuk tidak menunjukkan itu terlalu jelas di depan teman-temannya.
Setelah makan, rasa lelah yang menumbuk mulai menguasai tubuh mereka. Perjalanan panjang sejak pagi, ditambah dengan suasana hutan yang sejuk dan juga sunyi, membuat kantuk mulai menyerang. Enaknya tiduran sebentar nih, ujar Dani sambil merebahkan tubuhnya di atas tikar yang mereka bawa. Wah, betul sekali kamu, Dan. Aku juga lemes banget nih. Hawanya sahdu buat tidur, timbal Budi. Randy meregangkan tubuhnya dan melihat jam di tangannya. Masih 1 jam lebih. Kalau kita tidur sebentar, kita masih bisa lah eksplor sebelum matahari terbenam. Yaudah, kita istirahat dulu saja. Tapi jangan terlalu lama ya. Bangun kira-kira 1 jam kemudian. Sekarang kan jam 1, biar masih ada waktu buat keliling. Akhirnya mereka semua pun merebahkan tubuh di atas tikar, menggunakan tas sebagai bantal. Suasana hutan yang sejuk, suara angin yang berembus perlahan, dan keheningan yang anehnya justru membuat nyaman, membawa mereka ke dalam tidur yang lelap tanpa mereka sadari. Tanpa ada yang tahu, mereka tertidur lebih lama dari yang direncanakan. Saat Jaka membuka matanya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa lebih dingin, lebih lembab, dan lebih pekat. Ia duduk perlahan dan melihat sekeliling, yang membuatnya terkejut. Langit sudah tidak berwarna jingga seperti sore hari yang ia harapkan. Sebaliknya kini langit telah gelap gulita. Ia pun segera menggoyangkan tubuh Dani yang tidur di sebelahnya. Waduh, bro, Dani, bangun. Udah malam loh ini ternyata. Apaan sih? Masih sore kali, ucapnya Dani yang masih setengah sadar. Enggak, Dan, serius, lihat sendiri nih. Jaka pun menunjuk ke atas ke arah langit yang sudah sepenuhnya hitam, tanpa semburat cahaya matahari sedikit pun. Satu persatu dari mereka akhirnya terbangun, masing-masing dengan ekspresi yang sudah kebingungan. Gak mungkin. Padahal kan tadi kita baru tidur sebentar, ujar Budi. Amar melihat jam tangannya dan matanya melebar. Gila, gak masuk akal. Padahal jam gue masih menunjukkan pukul 4 sore. Suasana hening, mereka semua merasakan hal yang sama. Sesuatu di sini tidak normal. Kayaknya waktu di sini berjalan beda ya, gumam Randy. Dani mencoba menghilangkan ketegangan dengan tertawa kecil. Udahlah Bray, mungkin kita aja yang terlalu capek dan ketiduran lebih lama dari yang kita kira. Sekarang kita sudah bangun, terus gimana? Ini juga kan sepertinya gelap. Apa kita masih mau ke kampung itu? Awalnya mereka semua ragu. Suasana yang tiba-tiba berubah menjadi malam membuat bulu kuduk merinding. Dan setelah apa yang Jaka ceritakan sebelumnya, mereka seharusnya lebih berhati-hati. Namun Amar akhirnya angkat bicara. Kita udah di sini. Kalau kita gak cek kampung itu sekarang, kita bakal terus penasaran. Lagi pula, kalau memang ada yang aneh, kita bisa langsung balik. Ayo. Mereka semua saling pandang. Jaka yang awalnya menolak mentah-mentah, akhirnya pun terpaksa mengangguk. Yaudah, tapi kita harus tetap bareng-bareng ya, ujarnya. Dengan perasaan waspada, mereka pun mulai berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh Jaka sebelumnya. Perjalanan menuju kampung itu terasa lebih menegangkan dibanding sebelumnya. Meski mereka membawa senter, cahaya dari alat itu terasa seolah tidak bisa menembus kegelapan di sekitar mereka. Seperti ada kabut tipis yang menghalangi cahaya, membuat pandangan mereka tidak sejernih biasanya. Ini aneh ya. Biasanya kan cahaya senter bisa menerangi lebih jauh. Tapi sekarang kok kayak dibatasi gitu sih, gumam Budi. Mereka pun terus berjalan dengan langkah yang lebih lambat dan penuh dengan kewaspadaan. Suasana hutan yang sebelumnya sepi kini terasa lebih sunyi lagi, seakan semua kehidupan telah menghilang. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka tiba di tempat yang Jaka lihat sebelumnya. Dan di sanalah
kampung mayit berdiri. Jaka ternyata tidak berbohong. Di depan mereka ada deretan rumah-rumah tua dari kayu yang terlihat lusuh dan juga usang. Atap-atap perumbia beberapa sudah berlubang. Pagar bambu di beberapa rumah sudah roboh, dan lantai tanah yang seharusnya ada jejak kehidupan kini hanya dipenuhi daun kering. Namun satu hal yang membuat mereka semua merinding adalah suasana di kampung itu. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Di sana sangat sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Sebelumnya mereka ini masih bisa mendengar suara langkah mereka sendiri dan juga suara angin hutan. Namun begitu mereka melangkah mendekat, semua suara itu menghilang. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara serangga. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang sangat mencekam. Oh, kenapa rasanya kayak kita masuk tempat yang bukan seharusnya ya? Bisik Randy. Dani mengangkat senter dan mengarahkan cahayanya ke salah satu rumah. Apa mungkin ini kampung yang dulu pernah ada di sini, terus ditinggalin? Budi pun menggeleng dengan pelan. Kalau memang ini kampung tua, seharusnya sih kita bisa lihat sisa-sisa barang yang ditinggalkan. Tapi ini kayak gak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali deh. Jaka yang berdiri di belakang mereka pun tiba-tiba merasa ada yang mengawasi. Perasaan itu begitu kuat, seperti ada puluhan mata yang memperhatikan setiap gerakan mereka dari balik kegelapan rumah-rumah itu. Ia pun menelan ludah. Aduh, apa ya ini ya? Gue kok merinding. Gue gak suka ini. Mungkin kita harus balik aja kali ya, Bray. Namun sebelum ada yang merespon, tiba-tiba terdengar suara samar. Sebuah suara yang menyerupai bisikan. Pelan, hampir tidak terdengar, namun jelas berasal dari dalam salah satu rumah mereka. Mereka pun semua membeku di tempat itu. Jantung mereka berdebar kencang. Amar yang biasanya tenang kini pun mulai berkeringat. Ia menatap rumah tempat suara itu berasal, lalu berbisik. Kalian dengar itu nggak? Iya. Suara apa ya? Tapi nggak terlalu jelas. Randy pun mencoba melangkah lebih dekat, tapi Jaka dengan cepat menarik tangannya. Jangan. Kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sebuah bisikan panjang seolah ada seorang yang mencoba berbicara, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara dengan jelas. Dan kemudian, terdengar suara langkah. Langkah kaki pelan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah itu. Tanpa berpikir panjang, mereka semua pun langsung mundur beberapa langkah. Amar yang masih mencoba menenangkan diri, akhirnya berbisik. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Mereka semua pun mau cepat, tanpa ada yang berani menolak. Dengan langkah yang lebih cepat, mereka berbalik dan mulai meninggalkan kampung itu. Namun saat mereka kembali ke jalan setapak, ada sesuatu yang membuat mereka panik. Mereka yang baru berjalan kira-kira 15 meter dari kampung itu, kini tiba-tiba jalan yang mereka lewati tadi sudah tidak ada. Seolah-olah hutan telah berubah dan mereka kini benar-benar terjebak di tempat yang tidak mereka kenali. Mereka berdiri diam, saling pandang dan wajah ketakutan. Tidak ada jalan pulang, hanya hutan yang kini terasa asing. Rasa dingin menyelimuti tubuh mereka bukan karena suhu udara, tetapi karena ketakutan yang merayap. Ini gak masuk akal, bisik Jaka dengan suara gemetar. Amar pun mencoba menenangkan diri, menarik nafas panjang sebelum berkata, kita harus berpikir lebih jernih. Kalau jalan ini beneran hilang, satu-satunya pilihan kita sekarang adalah kembali ke kampung itu. Tidak ada yang berani membantah. Mereka pun berbalik dengan langkah berat menuju kampung yang tadi mereka coba tinggalkan. Setiap langkah terasa berat, seakan sesuatu di hutan ini tidak ingin mereka pergi. Saat mereka akhirnya tiba kembali di kampung, suasananya tidak banyak berubah, masih sunyi, masih gelap, dan rumah-rumah tua itu masih berdiri kokoh dalam kesenyuman yang menyeramkan. Namun saat mereka berdiri di tengah kampung, tiba-tiba
Seorang menepuk pundak Amar dari belakang. Refleks Amar pun langsung menoleh dengan mata melebar. Dan yang lain pun spontan mundur beberapa langkah dengan nafas tercekat. Di hadapan mereka berdiri seorang perempuan. Bukan sembarang perempuan. Ia cantik berkulit putih bersih, dengan rambut panjang terurai hingga hampir mencapai pinggangnya. Matanya tajam tetapi bukan tajam yang menyeramkan. Lebih kepada sorotan penuh keingintahuan. Mereka semua terkejut bukan main. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kapan perempuan itu datang. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda kehadirannya sebelumnya. Ia muncul begitu saja, seolah-olah dari udara kosong. "Maaf, kalau aku mengejutkan kalian," kata perempuan itu dengan suara lembut namun tetap membuat bulu kuduk berdiri. Mereka pun masih diam saling pandang dengan bingung. Siapa kamu?" Akhirnya Dani memberanikan diri bertanya. Perempuan itu pun tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu di balik senyumannya yang membuat mereka merasa tidak nyaman. "Aku tinggal di sini," jawabnya dengan singkat. "Loh, di sini? Tapi kan kampung ini kosong." Perempuan itu pun tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. "Siapa bilang?" Mereka semakin bingung. Jaka yang dari tadi diam karena masih dalam keadaan shock, akhirnya pun berkata, "Kami tidak melihat siapa-siapa loh di sini." Perempuan itu pun hanya memandang mereka tanpa menjawab. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara napas mereka sendiri yang terasa berat. "Kalian dari mana? Kalian tersesat ya?" tanya perempuan itu, masih dengan senyum misteriusnya. "Iya, sepertinya begitu." "Kalau begitu, berarti kalian harus menginap di sini malam ini," ucap perempuan itu menghela nafas pelan. Mereka pun langsung saling pandang. Menginap di kampung aneh ini, di tempat yang tidak ada orang lain kecuali perempuan misterius ini. Tapi, apa tidak ada jalan keluar? Kami harus kembali ke kota loh. Amar yang masih berusaha keras pun dan juga berpikir logis, mencoba bertanya kepada perempuan itu. Perempuan itu menggeleng. "Jalan itu tidak akan muncul sampai matahari terbit." Jaka merasakan jantungnya semakin berdegup kencang. "Maksudmu, kita benar terjebak di sini sampai besok pagi?" "Iya." Mereka semua terdiam, mencoba mencerna situasi yang semakin tidak masuk akal ini. "Lalu, di mana kami harus menginap?" tanya Dani dengan ragu. Perempuan itu pun menunjuk salah satu rumah di sudut kampung. Rumah itu tampak lebih terawat dibanding yang lain, meskipun tetap memiliki aura tua dan juga menyeramkan. "Kalian bisa tinggal di sana. Kalian akan aman." Meski masih ragu, mereka tidak punya pilihan lain. Menghabiskan malam di hutan yang jalannya menghilang jelas bukan pilihan yang lebih baik. Akhirnya mereka pun setuju untuk mengikuti perempuan itu menuju rumah yang ia tunjuk. Perempuan itu pun berjalan di depan mereka. Langkahnya tenang, hampir seperti melayang. Saat mereka sampai di depan rumah itu, perempuan itu pun berhenti dan menatap mereka. "Silakan masuk. Kalian bisa beristirahat di sini." Mereka ragu-ragu melangkah ke dalam rumah. Interiornya sederhana, hanya ada beberapa perabot tua dan juga meja kayu di tengah ruangan. Meski begitu, suasana di dalam rumah itu terasa lebih nyaman dibandingkan di luar. Perempuan itu pun tetap berdiri di depan pintu. "Kalau gitu, aku pergi dulu. Kunci pintunya dari dalam. Jangan keluar sampai matahari terbit." Kini mereka semua pun benar-benar sendiri. Tanpa pikir panjang, Amar segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Mengikuti saran perempuan itu,
Mereka semua duduk di lantai masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Gue gak ngerti ini deh. Kenapa bisa begini ya? Ujar Jaka sambil mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Mar, ini kamu beneran? Atau kita masuk ke tempat lain? Gumam Dani. Malam itu mereka semua pun berusaha tidur di rumah tua itu. Tetapi rasa takut membuat mereka tetap terjaga. Di luar hutan dan kampung itu tetap sunyi. Namun jauh di kejauhan, mereka bisa mendengar sesuatu. Bisikan dan juga suara langkah yang berputar-putar di luar rumah mereka. Malam itu terasa begitu panjang, lebih panjang dari yang seharusnya. Mereka semua merasa seolah telah berjam-jam terjaga dalam kegelapan yang tak kunjung berubah. Jaka yang berbaring di sudut ruangan bahkan merasa malam ini seperti sudah 1 hari penuh. Padahal seharusnya matahari akan terbit dalam hitungan jam. Amar yang awalnya tertidur, tiba-tiba terbangun karena perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya. Matanya mengerjap mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam ruangan. Ia melihat teman-temannya masih berbaring, meskipun jelas mereka juga tidak benar-benar tidur nyenyak. Sebuah rasa penasaran pun muncul dalam dirinya. Ia ingin tahu, sudah pukul berapa sekarang. Perlahan ia pun bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju jendela kecil di salah satu sisi rumah. Ia mengintip keluar dengan hati-hati, berharap melihat tanda-tanda cahaya pagi. Namun yang ia lihat justru sebaliknya. Malam masih pekat sama seperti saat mereka pertama kali memasuki rumah ini. Dahi Amar berkerut, ini tidak masuk akal. Di hutan tadi waktu terasa berjalan cepat. Tetapi ketika di kampung ini, malah seakan melambat. Bahkan jika tidak salah menghitung, rasanya sudah lebih dari 8 jam sejak mereka masuk ke rumah ini. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di luar di bawah pohon besar yang tumbuh di tengah kampung, ada sosok yang sangat familiar. Wanita itu, ia berdiri di salah satu cabang pohon besar itu, tidak bergerak. Amar pun menahan nafas memperhatikan dengan saksama. Namun tiba-tiba saja, perlahan tubuh wanita itu pun mulai bergerak. Bukan turun dari pohon, bukan juga berjalan. Ia bergelantungan di salah satu dahan pohon seperti seekor kelelawar. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah. Darah Amar terasa membeku di tempat. Tapi yang mau lebih mengerikan lagi adalah suara yang tiba-tiba terdengar. Wanita itu mulai bernyanyi. Bukan lagu biasa tetapi sebuah lagu Jawa yang terdengar lirih dan juga menyayat hati. Suaranya mengalun dalam irama yang begitu pelan, namun semakin lama semakin jelas. Lagu itu lagu yang sangat mengerikan. Amar pernah mendengar lagu ini saat kecil, tetapi saat ini, dalam situasi seperti ini, lagu itu terdengar begitu menyeramkan. Tangannya gemetar, ia ingin membangunkan teman-temannya, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah tak bisa bergerak. Matanya masih menuju pada wanita itu yang terus bergelantungan, perlahan mengayun di udara seperti sesuatu yang bukan manusia. Kemudian tanpa peringatan, kepala wanita itu pun menoleh ke arahnya. Gerakannya tidak alami saat itu. Lehernya memutar dengan cepat lebih dari sudut yang seharusnya bisa dilakukan oleh manusia normal. Mata mereka bertemu dan wanita itu pun tersenyum. Amar hampir berteriak, tetapi suara seperti tersangkut di tenggorokannya. Wanita itu pun lalu perlahan mengangkat tangan, mengarahkan telunjuknya ke Amar dan menggerakkan jari seolah memberi isyarat untuk mendekat. Amar pun langsung panik saat itu. Jatuh terduduk di lantai. Ia segera merangkak ke arah teman-temannya dan mulai menggoyang bahu mereka dengan tangan gemetar. Bangun, bangun, ada sesuatu di luar, bisiknya dengan suara tertahan. Dani adalah yang pertama membuka mata, lalu disusul Budi dan juga Jaka. Randy bahkan nyaris memukul Amar karena mengira itu hanya candaan. Tetapi ketika melihat wajah Amar yang sudah pucat pasi, ia pun langsung sadar, ini bukan lelucon. Ada apa? Tanya Dani sedang mengantuk. Amar pun menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum berkata dengan suara bergetar.
Wanita itu, dia ada di luar. Dia bergelantungan di pohon. Mereka semua pun langsung terdiam. Jaka yang memang paling penakut sudah terlihat panik. Sementara Budi pun mencoba tetap tenang. Maksudnya apaan, Mar? Bergelantungan gimana? Amar menelan ludah. Ya, itu kayak kelelawar. Terus dia nyanyi lagu Jawa, Bud. Sepertinya... Mendengar itu pun wajah Randy langsung menegang. Dan seketika saat itu, suasana di dalam rumah itu semakin mencekam. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Sampai tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari pintu rumah mereka. Mereka semua pun langsung saling pandang dengan wajah ketakutan. Ketukan itu pelan, tidak terburu-buru. Tetapi entah kenapa terdengar begitu menyeramkan. Jangan dibuka, jangan, ucap Jaka dengan suara bergetar. Tidak ada yang berniat membukakan pintu itu. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Namun suara ketukan itu terus berlanjut. Tok tok tok, tok tok tok. Lalu sebuah suara terdengar dari luar. Bukalah. Aku tahu kalian ada di dalam. Kalian lapar kan? Aku bawa makanan. Suara itu terdengar seperti suara wanita tadi. Tetapi ada sesuatu yang salah. Nada bicaranya terlalu lambat, terlalu menyeret kata-kata. Seperti suara yang tidak berasal dari manusia. Amar menggenggam tangan Jaka yang mulai gemetar hebat. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Tok tok tok. Ketukan-ketukan pintu itu berubah menjadi gedoran yang lebih keras. Tok tok tok. Diam, diam. Gedoran itu pun berlangsung beberapa detik. Dan keheningan pun menyelimuti mereka. Tidak ada suara lagi, tidak ada ketukan. Hanya nafas mereka yang terdengar putus-putus. Lalu saat itu, sesuatu merayap ke jendela. Amar melihatnya lebih dulu, sepasang mata mengintip dari balik kaca jendela. Hitam pekat tanpa cahaya. Dan dari selasa bibirnya yang pucat, sebuah suara terdengar. Ini makanan buat kalian. Mereka semua terpaku. Tubuh mereka seolah membatu saat melihat sepasang mata hitam pekat itu menatap mereka dari balik jendela. Jaka yang memang paling penakut pun langsung berteriak. Disusul Dani yang refleks mundur hingga menabrak meja kayu di tengah ruangan. Kepanikan melanda mereka semua, nafas tersenggal-senggal. Sementara tubuh mereka terasa lemas. Tanpa pikir panjang, Amar buru-buru meraih gagang pintu dan membukanya. Berharap bisa kabur dari tekanan yang begitu menyesalkan di dalam ruangan ini. Namun begitu pintu terbuka, mereka semua terkejut. Wanita itu berdiri di ambang pintu, wajahnya tetap tenang dengan senyum tipis yang terasa semakin aneh di mata mereka. Tidak ada tanda-tanda kelelahan ataupun amarah, seolah-olah ia menikmati ketakutan mereka. Ini... Kalian lapar kan? Tanya dengan suara lembut. Tidak ada yang menjawab, mereka semua masih berusaha mengatur nafas setelah kejadian tersebut. Wanita itu pun kemudian melangkah masuk. Tangannya membawa sebuah nampan kayu yang di atasnya terdapat beberapa mangkuk dan piring. Aroma makanan pun langsung tercium, menggugah selera, seolah menggoda mereka yang sejak tadi belum makan apapun sejak perjalanan sore tadi. Ini... Aku membawakan makanan untuk kalian, ucapnya lagi sambil meletakkan nampan itu di meja. Dani meskipun masih diliputi ketakutan, menatap makanan itu dengan ragu. Ini buat kita. Wanita itu tersenyum lembut dan mengangguk. Iya, kalian harus makan agar tetap kuat. Jaka yang masih gemetar pun langsung menggeleng. Aku gak lapar, katanya buru-buru. Namun Budi yang sejak tadi dia menatap makanan itu dengan curiga. Secara kasat mata makanan itu terlihat normal. Ada nasi, lauk pauk dan juga semangkuk sup yang mengepul. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Randy yang dikenal sebagai orang yang paling religius di antara mereka, tiba-tiba berkata saat itu, "Kalau kita mau makan, kita harus berdoa dulu.
Mereka semua pun menoleh ke arahnya. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum masih berdiri di dekat meja dengan tenang. Tanpa membuang waktu, Randy pun langsung merapatkan kedua tangannya, mulai membaca doa dalam hati. Yang lain meskipun masih dalam keadaan panik perlahan mengikuti, mencoba menenangkan diri dengan ikut berdoa. Namun saat doa itu selesai dan mereka membuka mata, sesuatu yang mengerikan terjadi. Makanan yang ada di atas meja itu berubah. Nasi yang tadinya putih bersih kini dipenuhi belatung yang menggeliat. Sayur yang tampak segar kini berubah menjadi genangan lendir hitam yang mengeluarkan bau busuk. Daging yang tampaknya lezat kini hanyalah gumpalan daging mentah dengan darah segar yang masih menetes. Jaka pun langsung menjerit mundur sambil memegangi perutnya yang mendadak terasa mual. Dani menutup mulutnya menahan keinginan untuk muntah. Budi pun bahkan hampir jatuh terduduk saking terkejutnya. Namun yang paling membuat mereka ketakutan bukanlah perubahan makanan itu, melainkan ekspresi wanita itu yang tetap tenang. Ia tampak tidak marah, tidak juga panik. Sebaiknya dia malah tersenyum. Apa ini? Wanita itu pun tidak menjawab, ia hanya miringkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Kalian berbeda dari yang lain." "Maksudmu, yang lain apa?" Wanita itu pun kembali tersenyum dengan mengerikan, seolah sedang menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan terlalu cepat. "Mereka yang datang ke sini sebelumnya tidak seperti kalian. Mereka tidak sadar. Mereka makan tanpa pikir. Mereka bahkan tidak bertanya dan mereka sekarang abadi di sini." Wanita itu tersenyum mengerikan. Amar yang saat itu hanya diam, merasakan tenggorokannya kering. Ia tidak tahu apakah ia ingin mendengar kelanjutan dari ucapan wanita itu atau tidak. "Tidak ada yang pernah pulang dari kampung ini." Darah mereka terasa membeku di tempat. Kini mereka mengerti, mereka bukan yang pertama. Sudah ada orang lain sebelum mereka, orang-orang yang tersesat di kampung ini. Dan jika mereka tidak berhati-hati, mungkin mereka juga akan mengalami nasib yang sama, yaitu dicintai oleh arwah kembang desa ini. Yang siapa saja yang telah terjebak dan makan makanan di situ, maka dia akan menjadi penghuni abadi di kampung mayat itu. Untungnya mereka semua belum memakan saat itu. Jaka yang sudah mulai menangis pun tubuhnya bergetar dengan hebat. Gimana ini? Dengan itu pun, ia berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan mereka yang masih berdiri dalam ketakutan. Mereka semua pun akhirnya berlari dari kampung itu, mencoba menelusuri jejak yang masih ada di dalam hutan itu. Karena tidak masuk akal, mereka semua di sini hampir 24 jam, namun masih dalam keadaan malam. Hingga saat mereka berlari kira-kira sudah sejauh mungkin, hingga mereka sudah tidak melihat wanita misterius itu lagi. Mereka pun akhirnya terdiam di salah satu pohon besar. Dan saat mereka sedang diam, tiba-tiba di belakang mereka ada yang menepuk pundak mereka. Mereka yang berlari secepat mungkin pun dengan nafas memburu dan keringat memejiri tubuh mereka. Kegelapan di kampung itu memang terasa semakin pekat, seolah mengejar mereka, berusaha menelan mereka kembali. Dani yang memang awalnya nyaris tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Saat itulah, mereka yang terdiam pun. Tiba-tiba saat itu, mereka mendengar dan jantung mereka hampir berhenti tercetak. Setelah merasakan nada yang menepuk pundaknya, di hadapan mereka ternyata berdiri seorang kakek tua dengan tongkat kayu di tangannya. Kakek itu adalah kakek yang mereka temui di awal hutan. "Kalian sudah sampai?" Suara kakek itu dalam dan juga tenang. Mereka semua terdiam. Nafas mereka masih tersenggal. Kakek? Amar pun akhirnya bersuara. Kakek itu mengangguk, sorot matanya tajam, seolah sudah mengetahui apa yang telah terjadi pada mereka semua. Apa yang saya bilang? Saya kan sudah memperingatkan kalian untuk berhati-hati. Kalian bertemu dengannya bukan? Ucap kakek itu dengan pelan. Mereka semua pun langsung paham siapa yang dimaksud. Randy mengangguk masih terengah-engah.
Kami nyaris terjebak, kek. Untungnya kami masih bisa selamat. Apakah kalian memakan sesuatu yang diberikan oleh wanita itu? Tidak, kek. Kami belum makan apapun dari sana. Bagus. Jika kalian menyentuh makanan itu, kalian tak akan bisa kembali ke dunia nyata. Jaka yang masih gemetar pun langsung berseru. Siapa dia, kek? Apa dia benar-benar hantu? Kakek itu pun menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, Dia adalah arwah kembang desa. Dia menyukai lelaki. Jadi dia sering mengganggunya. Mereka semua saling berpandangan. Kakek itu pun melanjutkan. Dahulu, dia adalah seorang gadis cantik yang menjadi pujaan di kampungnya. Banyak lelaki yang jatuh cinta kepadanya. Tapi dia tak pernah memilih satupun. Sampai suatu hari, kampung itu tertimpa musibah. Wabah penyakit datang, membunuh hampir semua penduduknya, termasuk dia. Jaka menelan ludah merasakan bulu kuduknya kembali berdiri merinding. Tapi arwahnya tidak pergi. Dia masih terjebak di sana, mencari lelaki-lelaki yang tersesat, membujuk mereka untuk tinggal bersamanya selamanya. Dani menggeleng kuat tidak percaya. Jadi dia menyesatkan kami, kek. Sudah banyak yang hilang di tempat itu. Kalian beruntung karena kalian menyadari sesuatu yang tidak wajar sebelum terlambat. Terus orang-orang yang pernah terjebak di sana kemana, kek? Kakek itu pun hanya mengangguk tanpa menjawab. Kesunyian menyelimuti mereka semua. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Setelah beberapa saat, kakek itu pun menatap mereka dengan tajam. Ya sudah, ayo saya antar kalian keluar sebelum hari benar-benar gelap. Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun mengikuti langkah kakek itu. Yang membuat mereka semakin merinding adalah semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin berubah. Langit yang tadi peka dan gelap kini perlahan memudar menjadi jingga keemasan. Suasana yang tadi begitu menyesakan kini terasa lebih ringan. Setelah beberapa menit berjalan hampir 1 jaman, tiba-tiba di hadapan mereka muncul jalan setapak yang mereka kenal. Mereka berhenti terkejut. Jalan setapak itu adalah jalur yang mereka lalui saat masuk ke hutan tadi. Dan yang paling mengejutkan adalah matahari masih bersinar saat itu. Dani menoleh ke jam tangannya dan langsung membelalkan mata. Hah? Ini masih jam 5 sore? Bisiknya seolah tidak percaya. Mereka semua pun menatap jam mereka masing-masing. Semua menunjukkan waktu yang sama saat itu. Padahal mereka merasa telah melewati malam yang sangat panjang di kampung itu. Amar pun mengusap wajahnya berusaha memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Perasaan tadi kita masuk jam 5 sore deh. Dan sekarang kita masih di waktu yang sama. Itu artinya kita terjebak dalam waktu yang berbeda di kampung itu. Jadi kita baru aja kembali ke dunia nyata. Kakek itu pun tersenyum tipis. Iya, bisa dibilang begitu. Dani pun menghela nafas panjang mencoba menenangkan diri. Ya Tuhan, aku masih gak percaya kita selamat dari itu semua. Mereka semua pun akhirnya duduk di tanah mencoba mengatur nafas dan menenangkan pikiran mereka yang masih dipenuhi oleh rasa takut. Kakek itu pun menatap mereka dengan lembut. Kalian harus berhati-hati jika ingin berpetualang di tempat yang tidak kalian kenal. Tidak semua yang kalian lihat itu nyata. Dan tidak semua yang terlihat indah itu baik. Mereka semua mengangguk pelan, masih berusaha memahami semua yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, Amar menoleh ke kakek itu dan bertanya, "Maaf kek, siapa sih sebenarnya kakek ini?
Bagaimana kakek bisa tahu semua tentang ini? Kakek itu pun hanya tersenyum. Terlalu banyak pertanyaan untuk malam ini, nak. Yang terpenting, kalian sudah selamat. Jangan pernah kembali ke tempat itu lagi. Setelah berkata demikian, kakek itu berbalik berjalan kembali ke dalam hutan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Mereka semuanya bisa terdiam menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara pepohonan. Ketika mereka mencoba mengejarnya, kakek itu sudah tidak ada lagi, seolah menghilang begitu saja. Mereka saling berpandangan, tidak ada yang berani berkata apapun. Hingga setelah beberapa saat, Amar menghela nafas panjang dan berdiri. Ayo kita pulang. Aku rasa kita sudah cukup berpetualang untuk kali ini. Tanpa ada yang membantah, mereka semua bangkit dan berjalan menuju tempat mereka memarkir mobil mereka. Saat mereka menghidupkan mesin mobil mereka di tempat parkiran, Jaka tiba-tiba bergumam pelan. Kalian sadar gak? Kakek itu nyelamatin kita, tapi kita gak tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang menjawab saat itu, karena di dalam hati mereka semua juga memikirkan hal yang sama. Siapa sebenarnya kakek itu, dan bagaimana dia bisa begitu banyak tahu tentang tempat itu. Namun satu hal yang mereka yakini, mereka bersyukur masih bisa kembali ke dunia nyata. Hingga singkatnya, setelah perjalanan yang begitu mencekam, mereka pun akhirnya tiba kembali di rumah masing-masing. Malam itu tidak ada seorang pun yang bisa langsung tidur. Semua masih teringat dengan kejadian di hutan dan kampung misteri itu. Amar duduk di teras rumahnya menatap langit malam yang penuh bintang. Hatinya masih dipenuhi rasa penasaran tentang sosok kakek misterius yang telah menyelamatkan mereka. Hingga keesokan harinya, Amar merasa penasaran dan saat itu dia mencoba menceritakan semua kisahnya kepada kakeknya yang memang mengetahui tentang hal-hal seperti itulah. Kakek dari Amar pun berkata, Kamu bersyukur, nak. Kamu masih bisa diselamatkan dengan orang baik. Kadang, hutan-hutan seperti itu emang mengandung banyak-banyak misteri dan ketakutan yang mengerikan. Lain kali, kamu kalau mau liburan, jangan aneh-aneh, ya? iya kek, ini juga kan mungkin terakhir kalinya. Pertama dan terakhir, Amar menjelajahi hutan tanpa orang yang memang benar-benar tahu keadaan. Ya sudah, ini buat jadi pelajaran kalian semua, ya? Iya kek. Saat itu pun, Amar tersenyum kecil meski mereka semua adalah pencari petualangan. Kejadian kali ini memberi mereka pelajaran besar. Terkadang ada tempat-tempat yang memang sebaiknya tidak dijelajahi dengan langkah kaki manusia. Dan beberapa misteri lebih baik tetap menjadi misteri. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan itu, ia pun merasa benar-benar tenang. Dan malam itu mereka semua pun akhirnya tidur nyenyak, bersyukur bahwa mereka masih hidup untuk melihat hari esok dan mengejar cita-cita mereka masing-masing. Sebelum, nanti setelah mereka sukses, mereka berkumpul lagi untuk menjelajahi hal-hal yang lebih menarik lagi. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, kesamaan nama tempat, ataupun yang lainnya. Dalam pengucapan yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.